pengetahuan dan diseminasi informasi. Bapak dan Ibu para peserta, sepanjang kegiatan webinar ini, kami mohon untuk matikan mikrofon dan pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan, silahkan disampaikan melalui aplikasi chat di pojok kanan atas. Bapak dan Ibu boleh menanyakan apapun tentang bibliometrika nanti pada sesi tanya-jawab dimulai. Kegiatan ini dihosting dan digagas oleh Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi dan Dokumentasi dengan Direktur Bapak Dr. Arwen Ria, MSI, dan kami beralamat di Padang, Sumatera Barat, dari Ranah Minang untuk Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Kandidat Dr. Diana Sfera M.Ikom, merupakan dosen Ilmu Informasi, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol, Padang. Beliau merupakan alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Dr. Joner Hasibuan, Bapak Dr. Arwen Ria, MSI, Bapak Dr. Ardoni, dan para peneliti senior PKMIPD yang sudah bergabung di dalam ruangan ini. Bapak dan Ibu, kita sambut moderator yang akan memimpin diskusi ini pada Ibu Dian Hasfera. Kita pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli untuk hantarannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah bergabung dalam webinar series kita yang ke-7 dari Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi dan Dokumentasi. Nah, adapun tema kita hari ini merupakan kelanjutan dari yang materi-materi sebelumnya terkait dengan bibliometrika untuk manajemen dan evaluasi penelitian. Sebagai narasumber kita pagi ini adalah Bapak Dr. Joner Hasibuan, merupakan dosen ilmu perpustakaan dari Universitas Sumatera Utara, kemudian juga merupakan kepala perpustakaan dari Universitas Sumatera Utara. Nah, mungkin kalau udah dengerin masalah bibliometrika ini mulai ini juga ya Bapak Ibu ya, agak-agak mungkin beberapa teman kita masih agak asing gitu karena nggak terbiasa membahasnya. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan langsung kepada Bapak Joner. Ya Pak, sudah siap Pak? Sudah siap Bu Dian. Oke, iya Pak Joner. Tolong silahkan untuk paparan materinya. Materinya. Oke, iya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Joner. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Pak Fadli, Pak Ardoni dan teman-teman dari Pusat Kajian. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kita bisa berbagi, share, berkaitan dengan bibliometrika atau kajian-kajian berkaitan dengan evaluasi penelitian. Dari Medan, saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian bibliometrika sebenarnya kajian baru dalam bidang ilmu perpustakaan. Hal ini terkait banyak objek kajiannya adalah jurnal. Lanjut Pak Fadli. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, luaran yang umum dari sebuah penelitian di perguruan tinggi adalah publikasi pada scientific journal atau scholarly journals. Jadi boleh kita lihat semua penelitian itu luarannya nanti pasti ke publikasi. Jadi kalau hulunya adalah penelitian, hilirnya nanti salah satu adalah publikasi. Manajemen dan evaluasi penelitian di perguruan tinggi selalu dilihat dari publikasi terbaru di jurnal ilmiah berkaitan dengan topik yang akan atau sudah diteliti. Saya kira kini kita sudah sering lakukan bahwa isu terbaru itu di jurnal. Orang mau melanjutkan penelitian terbaru selalu yang mencari sejauh mana penelitian yang sudah ada sebelumnya, sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan dengan topik itu,
atau apa yang belum dilakukan, itu semua akan terlihat di jurnal. Mengapa? Sebab saya katakan tadi bahwa hilir dari penelitian itu, kalau penelitian di hulu, hilirnya dipublikasi di jurnal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada 2 kajian bibliometrika berkaitan dengan jurnal ilmiah yang masih sangat populer di perguruan tinggi, yaitu indeks dan sitasi. Jadi 2 hal ini kajian yang sangat menarik, dan sekarang ini lagi tetap populer trennya di perguruan tinggi. Kedua topik tersebut menjadi aspek penting digunakan untuk melihat faktor dampak jurnal atau jurnal impact factor, sering disebut impact factor. Jadi indeks itu ke sana. Saya ulangi sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hilir atau muara dari kajian indeks dan sitasi adalah pemeringkatan. Nanti pemeringkatan itu mencakup pemeringkatan publikasi ilmiah berdasarkan negara, region, wilayah, dan dunia. Jadi nanti akan saya tampilkan siapa sekarang di dunia publikasi ilmiahnya paling hebat. Indonesia pada posisi berapa, bisa kita lihat nanti. Yang kedua, selain pemeringkatan publikasi ilmiah berdasarkan negara, ada pemeringkatan jurnal ilmiah berdasarkan impact factor. Sehingga muncullah jurnal kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Selalu disebut Q1, Q2, Q3, Q4. Di Indonesia tren ini diikuti. Sekarang kita lihat muncul jurnal terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan Sinta 4. Ini kualifikasi dikelompokkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, tentu metodenya bukan asal dikelompokkan. Tadi saya katakan impact factornya. Khusus untuk indeks, muncul sejumlah institusi atau organisasi yang melakukan pengindeksan. Kalau kita barangkali di perpustakaan, pemikiran kita indeks, pasti nanti ke katalog representasinya, betul. Tapi sekarang ini sudah ada badan-badan internasional, nasional yang melakukan kegiatan itu. Khusus untuk sitasi, muncul sekarang ada tools, namanya Simago Institution Ranking, SIR. Bapak-bapak dan ibu barangkali kalau bisa memanfaatkan ini sangat luar biasa. Nah yang berikut, hulu dari pemeringkatan di atas adalah penelitian dan artikel yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Jadi penelitian itu di hulu. Hilirnya nanti dia mengalir publikasi, bukan hanya publikasi, mungkin ada yang paten, ada yang haki, dan macam-macam, atau inovasi-inovasi lainnya. Next. Berikut. Nah, oke. Kita masuk ke kajian yang pertama dulu. Jadi 2 tadi kajian berkaitan dengan penelitian, manajemen penelitian, indeks dan sitasi. Kita melihat indeks dulu. Saya tidak menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira demikian. Apapun membuat definisinya, indeks itu adalah terms, istilah, yang menjadi representasi atau wakil dokumen pada sebuah file atau simpanan data. Jadi dia representasi dokumen itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa macam-macam. Jadi kalau di perpustakaan misalkan kalau dokumennya mengenai pepaya di indeks KATES nggak ketemu. Pasti Pak ya. Kalau dokumennya direpresentasikan mengenai budidaya pepaya katanya. Dokumennya di indeks pepaya lalu kita ketelusur dengan KATES nggak ketemu. Kenapa? Tidak cocok dengan representasinya. Tapi oleh ahli-ahli peneliti bisa dimodifikasi, indeks itu harus diikuti, tapi orang kalau buat query kita istilah penelusuran, KATES, or pepaya, or betik, pasti ketemu. Sekalipun di indeks hanya di pepaya misalnya. Itu fungsi yang kedua itu. Fungsinya sebagai alat temu kembali informasi dari sebuah file atau simpanan data. Jadi ketika suatu kata atau istilah di-input ke sebuah sistem, maka akan memunculkan sejumlah dokumen yang diwakilinya. Jadi kalau kita buat ke sistem pepaya misalnya, segala dokumen yang diindeks dengan pepaya pasti muncul. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, proses pembuatan indeks disebut dengan pengindeksan atau indexing.
Sekarang ini, indeks itu bisa dilakukan oleh pustakawan nih, seperti yang kita lakukan sehari-hari. Maka kita disebut human indexing atau manual indexing. Tapi tren sekarang ini dilakukan oleh mesin. Itu yang disebut dengan mesin indexing atau automatic indexing. Automatic indexing ini kajian awalnya dalam bibliometrika adalah dalil Gibbs atau Gibbs Law. Saya kira kita sudah banyak yang memahaminya. Berikut, Pak. Next. Nah, sekarang kita lihat lembaga-lembaga yang sudah melakukan pengindeksan. Yang populer sekarang ini ada 4 lembaga atau institusi atau organisasi yang terkenal yang melakukan pengindeksan terhadap jurnal ilmiah. Yang paling seram dan paling hebat Scopus. Saya kira ini di Indonesia gila-gila Scopus sekarang. Bagi bapak-bapak yang dosen yang mau ke guru besar dan lektor kepala, nah ini Scopus. Kemudian ada WOS, Web of Science, ada Copernicus, dan ada Google Scholar. Jadi ini yang paling terkenal. 4 ini. Tetapi ada juga institusi yang lain yang mencoba membuat pengindeksan seperti EBSCO, IEEE, dan mungkin banyak lagi. Namun kalah populer dengan yang di atas, terutama dengan Scopus. Sekarang ini pemerintah, terutama di Dikti, saya tidak tahu di instansi yang lain, di perguruan tinggi atau di Kemenak, Scopus ini menjadi tren di mana-mana. Tidak tertutup nanti kemungkinan munculnya institusi lain yang melakukan hal yang sejenis. Di Indonesia, seperti saya sebut di atas, muncul SINTA. SINTA itu singkatan dari Science and Technology Index. Ini sekarang dipimpin oleh Pak Lukman, barangkali mungkin kenal. Masing-masing institusi mempunyai database online. Jadi, ketika dia membuat sebuah lembaga pengindeksan, dia harus punya database online. Jadi, kalau Scopus nanti kita lihat Elsevier, Web of Science, Thomson, Google Scholar itu macam-macam dia masuk. SINTA dia bisa masuk link ke beberapa database termasuk repositori dan lain-lain selanjutnya. Berikut, Pak. Nah, kita lihat Scopus. Scopus ini salah satu entitas paling dikenal oleh para peneliti di dunia. Ya, Scopus ini. Nah, Scopus memiliki database penerbit Elsevier. Sebentar, halo Le, sedang pembicara. Anak peleda. Nah, yaitu salah satu penerbit terkemuka di dunia. Kita tahu Elsevier itu luar biasa. Scopus pusat data terbesar di dunia, mencakup puluhan juta literatur ilmuwan yang terbit sejak puluhan tahun yang lalu sampai saat ini. Nah, ini yang berkaitan dengan indeks. Jadi fungsi utama Scopus itu membuat indeks literatur ilmiah. Indeks ini diberikan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai metadata masing-masing artikel ilmiah secara individual, termasuk di dalamnya adalah data publikasi, abstrak, referensi, dan lain-lain, Bapak. Itu dia. Berikut, Pak. Nah, yang saya peroleh per Januari 20, Scopus itu mengcover lebih dari 25.100 judul, ya, di jurnal dari lebih 294 penerbit terkemuka. Jadi di jurnal yang ada yang dipublish dan yang di trade, diperdagangkan, dan jurnal yang open access mereka punya semua. Nah, dari 23.100 judul jurnal itu, semua jurnal itu boleh katakan 23.452 jurnal memiliki reviewer ahli. Jadi salah satu persyaratan ini, kalau jurnal kita mau masuk ke sana, punya peer review enggak? Ya, di bidang sains, teknik, kedokteran, ilmu sosial, dan humaniora, sangat lengkap. Nah, termasuk di dalamnya, di 25.000 itu, 5.500 full open access journals masuk di sana. Selain itu, dia memiliki lebih 9,8 juta ya conference paper conference yang masuk. Jadi kita lihat sekarang kalau ada buat seminar terindeks Scopus enggak? Nah, gitu. Kalau ada buat conference terindeks Scopus enggak? Itu dari 120.000 penyelenggara seminar ya. Selain itu juga lebih ada 852
book series book, ada lebih lagi 210.000 buku dengan penambahan rata-rata 20.000 per tahun tuh. Ada lagi artikel Invest yang lebih dari 5.500 jurnal. Ada lagi 77,8 juta cantuman, ya. Lebih dari 71,2 cantuman yang setelah tahun 1969 dengan referensinya. Ada 6,6 juta cantuman ya sebelum 970. Jadi back isunya, dating back to isunya tuh mulai dokumen tahun 1788. Luar biasa Bapak-bapak dan Ibu. Ini Scopus ini. Jadi dia sampai sekarang masih lembaga pengindeksan yang mengcover dengan koleksi yang luar biasa, paling besar sampai sekarang, paling besar. Selanjutnya, next. Scopus sebagai lembaga pengindeksan dan citasi yang paling besar sekarang ini, paling banyak diperbincangkan ya di Indonesia tadi saya katakan. Kenapa? Data citasinya digunakan dalam berbagai kegiatan akademik, termasuk menilai kepangkatan dosen untuk mencapai lektor, kepala, dan guru besar. Ya, termasuk juga nanti persyaratan juga bagi peneliti hibah. Ya, selalu ditanya, indeksnya, Scopusnya berapa? Udah berapa dia indeksnya katanya, termasuk per orang. Tetapi Bapak-bapak dan Ibu perlu kita ketahui bahwa tidak semua jurnal ilmiah yang diindeks oleh Scopus. Jurnal yang diindeks oleh Scopus adalah memenuhi persyaratan yang telah ditentukannya. Jadi harus memenuhi. Jadi ketat sekali. Persyaratan itu ada yang menyangkut layout, fisik, redaksional bahasa, terutama persyaratan peer review. Jadi kita lihat, saya nanti menunjukkan belakangan ini sudah mulai banyak jurnal dari Indonesia. Kalau semula hanya 9, sekarang sudah mungkin sekitar 50-an. Next, berikut. Nah, ini pengalaman dari teman-teman yang pernah mengelola jurnal di Indonesia sehingga terindeks Scopus. Mereka katakan perlu kerja keras, ya, agar bisa terindeks di Scopus. Pengalaman teman mengelola jurnal Indonesia yang sejak tahun 2014, ada satu jurnal terindeks Scopus 14, dia katakan berdarah-darah mempersiapkan jurnalnya agar dapat diindeks Scopus, berdarah-darah. Ada yang menyatakan diperlukan waktu hampir 3 tahun untuk memenuhi persyaratan yang diminta. Ini menggambarkan saja begitu ketatnya persaingan dan sulitnya supaya sebuah jurnal bisa terindeks di Scopus. Berikut, Pak. Nah, data per Januari 2020 yang saya dapatkan, ada 58 judul jurnal di Indonesia yang terindeks Scopus. Ini sudah menggembirakan, Bu. Kalau dibandingkan dengan data semula itu 2014 hanya 9. Ini sekarang ada 6 judul pada level Q1, kuartil 1, ada 12 judul pada Q2, ada 22 judul Q3, dan ada 13 judul pada Q4, dan 5 judul lagi belum bisa dikelompokkan ke Q1, 2, 3, dan 4. Artinya belum dianggap bereputasi. Perlu dikemukakan, jurnal yang terindeks di Scopus pada level Q1, Q2, Q3, 4, itu yang disebut dengan seringan sebutan jurnal bereputasi. Jadi kalau dikatakan harus punya publikasi di jurnal bereputasi, berarti level 1, Scopus 1, Q kuartal 1, 2, 3, dan 4. 5 nggak ada Bapak-bapak. Jadi 4 paling. Itu nanti impact factor-nya sudah lumayan banyak. Dan yang paling tinggi reputasinya adalah Q1. Paling tinggi, ini sangat sulit. Bapak-bapak dan Ibu. Berikut. Nah, data yang saya peroleh, ini sekilas saja. Data yang saya peroleh, judul jurnal terbitan Indonesia yang terindeks Scopus per Januari 2020, sebenarnya Juli ini sudah harus terbit lagi. Ini banyak dari pendidikan, banyak juga dari lembaga. Mudah-mudahan Bapak ada yang punya jurnal di sana. Hasanuddin punya, ya, punya ini. Surakarta punya dan lain-lain. Undip punya, UI punya, Sriwijaya punya, Semarang punya dan lain-lain. Ada yang Q1,
ada indeks yang 22 tinggi. Ini Indonesian Society International Student, indeksnya tinggi, tetapi dia masih Q3 dan seterusnya. Berikut Pak. Ini ada, ini Undip punya, ya, UPI punya ini, ada instansi tidak pendidikan seperti Geological Agency, Gajah Mada punya, ada IAS, Undip punya, ITB punya, dan lain seterusnya. Universitas Yogyakarta punya, UIN, Sunan Ampel, Surabaya punya, Stein Kudus pun punya, Universitas Brawijaya punya. Berikut, lanjut Pak. Ini saya kira ini bisa dilihat nanti di Q3, Q4. Ini UI juga Fakultas Kesehatannya masih di Q3, Q4 dan seterusnya. Berikut. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini sorry, belum. Balik ke atas. Nah, ini ada 4 jurnal ya, sudah terindeks Scopus. Tapi belum disebut bereputasi. Itu Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan ya, Bank Institut Indonesia itu sudah high index 2 pun, tetapi belum bisa ke Q4. Kemudian ada Indonesian Aquaculture Journal, ini Center for Fisheries Research. Ada International Journal Evaluation and Research in Education, high indexnya sudah 3 yang diterbitkan oleh IAS, lembaga. 3 high indexnya, tetapi belum masuk di kategori kuartal. Ada Molekul, Universitas Jenderal Sudirman. Ada yang ke-58 ini, ya, itu adalah Squalene Bulletin of Marine and Fisheries Postal Waste Biotechnology. Ini dari pusat riset ya, bioteknologi. Sudah punya high index tapi belum terindeks. Bapak-bapak dan Ibu, sampai Januari 2020 masih hanya 58 jurnal yang terindeks Scopus dan 53 sudah disebut jurnal bereputasi karena sudah masuk ke kuartil 1, 2, 3, dan 4. Mungkin dengan data ini kita sudah bisa melihat bagaimana posisi kita, posisi perguruan tinggi kita dalam mengelola jurnal untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di perguruan tinggi. Berikut Pak. Berikut Pak Panli. Nah, lembaga kedua ada yang disebut dengan Web of Science. Sering disingkat WOS, W-O-S. Nah, ini yang sebenarnya duluan. Dulu namanya ini Web of Knowledge. Dia database-nya adalah Thomson. Jadi kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, Thomson itu kuat di bidang ilmu-ilmu sosial, seni, humaniora, terutama di bidang hukum. Ya, dikelola oleh Thomson, database-nya ke sana. Jadi sama kalau tadi Scopus dengan Elsevier, tapi covered atau cakupan bidang ilmunya sangat lebih luas dibanding dengan Thomson. Tapi pertama sebenarnya yang melakukan pengindeksan itu, perhitungan citasi dan termasuk impact factor adalah WOS. Berikut bapak-bapak dan ibu. Yang ketiga, ini baru. Ada lembaga pengindekan Copernicus. Copernicus itu diambil dari nama seorang ahli matematika, ya, yang sangat terkenal, Nikolaus Copernicus dari Polandia. Jadi untuk mengenang ini dibuat. Sudah pasti bahwa lembaga pengindekan ini lebih dominan pada bidang sains. Ilmu-ilmu sosial hampir tidak ada terindeks di Copernicus, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Jadi ini didirikan di Polandia tahun 1999. Ya, dia menawarkan untuk dominasi. Jadi database ini kita lihat bapak-bapak dan ibu, dia memiliki keunggulan juga dari yang lain karena bisa dia menilai dan melacak, melihat dampak dari publikasi ilmiah dalam jurnal dan berbagai bidang ilmu, baik sebagai individu maupun yang berasal dari lembaga penelitian. Ini Pak. Jadi untuk ini. Yang berikut, ini saya kira kita sudah paham. Google Scholar, dia ini kalau Scopus itu ketat sekali, Pak. Ketat sekali. Kalau tidak, reviewer ahli tidak akan bisa diindeks.
Ya. Kalau Google Scholar, ini pengertian reviewernya termasuk pembimbing skripsi, pembimbing tesis, itu sudah dianggap reviewer. Sehingga Google Scholar bisa mengindeks repositori bapak-bapak dan ibu apabila diregister. Kalau Scopus tidak akan bisa, tidak akan mau dia mengindeks skripsi, mengindeks laporan penelitian, nggak mau dia. Kenapa? Pembimbing itu belum disebut reviewer ahli. Itu bedanya, Pak. Tetapi kalau Google Scholar, semua publikasi, asal ada pendampingan, peer review untuk tesis, kan kita namanya promotor, kalau di S2, pembimbing, di S1, pembimbing, dan seterusnya. Ini sudah review. Maka Google Scholar akan mengindeks semua repositori di semua perguruan tinggi asal didaftar ke dia. Pasti dia indeks. Tapi kalau Scopus tidak akan mau dia, Pak. Ya. WOS juga, Web of Science juga tidak akan mau, Bapak-bapak dan Ibu. Berikut. Nah, di Indonesia muncul Sinta itu Desember 2017. Ya, Sinta berfungsi sebagai wadah hasil penelitian untuk dipublikasikan secara online. Sampai sekarang masih Pak Lukman ini yang menangani ini, menghandle ini. Tetapi Sinta ini hanya boleh diregister oleh dosen dan peneliti. Jadi belum mengcover pustakawan, buku dan staf yang publikasinya tinggi. Nah, seperti saya misalnya, kalau saya nggak silap, Sinta saya sudah 14. Artinya dokumen yang saya karang rata-rata 14 kali disitir. Tetapi Sinta ini sebenarnya tidak punya database. Dia hanya link. Link, jadi ke berbagai database. Nah, kalau kita menulis misalkan di Scopus, itu juga dimasukkannya kemari. Kita menulis terindeks di Scopus, kita terindeks di WOS, di Web of Science, pasti dimasukkan kemari. Jadi fungsinya memantau para dosen di perguruan tinggi dan peneliti kemana-mana saja publikasinya. Dia akan dipantau, Pak, kemana saja publikasinya. Saya agak lupa, belum saya buka. Sekitar ada 63 tulisan saya, termasuk di jurnal bereputasi dan lain-lain itu, di link, di Sinta, nampak dia di sana, Pak. Dan dia updated terus. Updated tergantung banyaknya sitiran atau kutipan terhadap publikasi dosen maupun peneliti, pasti ditunjukkan di sana. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu, sekarang ini sudah muncul aturan bahwa semua dosen, apakah di swasta, dosen PNS atau non-PNS yang punya NIDN atau NIDK, itu diwajibkan harus meregister dirinya ke Sinta, Bapak-bapak dan Ibu. Jadi ini yang sudah dibuat oleh Indonesia. Berikut. Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana lembaga citasi di atas itu melakukan pemeringkatan terhadap jurnal ilmiah sehingga masuk Q1, Q2, Q3, Q4 atau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Saya ambil contoh misalkan buletin berkala ilmu perpustakaan dan informasi dari UGM itu sudah Sinta 2. Sudah Sinta 2 itu, terakreditasi pada klaster atau kelompok Sinta 2. Nah, bagaimana? Salah satu parameter adalah menggunakan citasi untuk menghitung impact factor dari sebuah jurnal. Bapak-bapak dan ibu kalau yang sudah belajar di perpustakaan, saya kira di prodi perpustakaan sudah mengerti apa citasi, tapi nggak apa-apa sekilas saya sebutkan. Citasi itu diartikan sebagai kutipan atau sitiran. Jadi misalkan artikel dalam jurnal A mencantumkan artikel yang dikutip dari jurnal B, maka jurnal A menyitir jurnal B, atau jurnal B disitir oleh jurnal A. Kira-kira itu saja logikanya. Nah, semakin banyak sitiran yang diterima oleh sebuah jurnal akan berdampak terhadap peningkatan impact factor, dampak jurnal tersebut. Ya, gimana itu? Penjelasan lebih lanjut berikut. Nah, kita akan masuk ke jurnal impact factor, Pak. Kajian impact factor pertama sekali dilakukan oleh Eugene Garfield pada 1955. Jadi ilmu ini masih baru, Pak. Masih baru sekali masuk. Kemudian dia mendirikan
yang disebut namanya Institute for Scientific Information pada 1975. Salah satu tugas pokok dari lembaga tersebut adalah mengamati pertumbuhan jurnal dan majalah ilmiah serta menganalisis faktor dampak dari pengaruhnya. Jadi sejak tahun 1975, impact factor dari berbagai jurnal dihitung dan diterbitkan laporannya setiap tahunnya. Maka muncullah apa yang disebut Journal Citation Index Reports. Ini manual yang dulu, Pak. Berikut, Pak. Nah, perhitungan impact factor dilakukan dengan menganalisis sitiran yang dilihat pada bibliografi atau referensi setiap artikel jurnal. Tadi saya sudah jelaskan. Ketika artikel sebuah jurnal A, misalnya, disebut atau ditulis dalam bibliografi artikel yang dimuat dalam jurnal C, maka jurnal A disebut cited document, atau jurnal yang disitir, atau yang dikutip. Sedangkan jurnal C disebut citing document, atau jurnal yang menyitir, atau yang mengutip. Nah, semakin banyak sebuah jurnal disitir atau dikutip, maka semakin tinggi dampak dari jurnal tersebut. Demikian sebaliknya, jika ada jurnal yang tidak pernah disitir atau dikutip, maka impact factor-nya adalah 0. Berikut Bapak-bapak dan Ibu, next. Apa itu impact factor? Impact factor itu adalah ukuran yang mencerminkan jumlah rata-rata sitiran atau kutipan yang diterima oleh artikel yang dipublikasi sebuah jurnal dalam kurun waktu atau periode tertentu, biasanya 2 tahun, Pak, dibagi dengan jumlah total artikel yang dipublikasi oleh jurnal tersebut, ya, dalam periode yang sama. Untuk impact factor, kurun waktu atau periode yang digunakan dalam perhitungan adalah 2 tahun. Ya. Untuk memudahkan perhitungan kita, apa pemahaman, saya berikan contoh berikut ini, Pak. Berikut. Next. Misalkan, ada jurnal, American Journal of Ophthalmology. Ini contoh semata, Pak, ya, contoh saja. Jurnal ini terbit sejak tahun 1918 sampai sekarang. Jadi kalau dilihat dari historisnya, ini jurnal hebat ini. Ya. Terbit nomor 4 isu per tahun. Untuk tahun 2016, setiap nomor menerbitkan 15 judul artikel. Jadi 4 nomor, ya, jadi per tahun. Sehingga total artikel yang diterbitkan atau yang dihasilkan selama tahun 2016 adalah 60. Kenapa 60? Dia 4 kali setahun. Biasanya jurnal yang bagus itu kalau nomor 1 15 artikel, nomor 2-nya pasti 15 artikel. Nomor 3-nya pasti artikel. Dia akan konsisten dengan itu. Jadi karena 1 tahun 4 isu kali 15 artikel, sehingga total artikel yang diproduksi, yang dihasilkan atau yang diterbitkan selama tahun 2016 adalah 60 artikel. Tahun 2017 juga terbit sehingga sehingga artikel yang diterbitkan 120 judul. Bukan 2014-15 ya. Ini yang belakang ini 2016-17 ya. Yang diterbitkan 120 judul. Yang ini bukan, Pak, ya, yang bukan, salah ketik. Selama kurun 2016-2017 dia dikutip 182 kali. Produksi artikelnya 120, dia dikutip 182 kali. Ini datanya, Pak. Berikut ada British Journal of Ophthalmology. Jurnal ini terbit tahun 1945. Kalau dilihat dari sejarahnya ini sangat bereputasi, ya. Nah, terbit 4 nomor. Tapi setiap nomor dia terbit 20 artikel. Jadi produksi artikelnya pada tahun 2016 adalah 80 judul. 80 artikel. 2017 terbit juga. Sehingga total produksinya 2 tahun, 2016-17, 160 artikel. Tetapi dalam kurun 2016-17 itu, dia disitir atau menerima sitirin, dikutip oleh jurnal lain, sebanyak 180 kali sitiran. Nanti akan kita hitung berapa impact factor-nya.
Berikut. Ada juga JAMA Ophthalmology. Jurnal ini terbit 2013 sampai sekarang. Jadi reputasinya kalau secara kronologis masih jauh, ya, jauh dibandingkan dengan yang American dan British tadi. Terbit 12 nomor per tahun. Jadi tiap bulan ada, monthly. Tiap nomor menerbitkan 15 judul artikel. Sehingga total artikel yang diterbitkan selama 2016 adalah 180 judul artikel. 2017 terbit dengan pola yang sama. Jadi saya katakan jurnal yang baik itu konsisten. Sehingga boleh dikatakan 2 tahun 2016-17 total artikel yang dihasilkan atau diterbitkan di jurnal itu 360 judul. Selama 2016-17 2 tahun artikel itu disitir 280 kali. Berikut, lalu pertanyaan. Berikut, Pak. Next. Pertanyaan. Berapakah impact factor dari ketiga jurnal tersebut? Ya. Berapa? Seandainya pustakawan diminta program studi melanggan salah satu dari ketiga jurnal tersebut, jurnal mana yang akan dilanggan? Kalau ada uang, ya semua. Ya. Karena bidangnya sama-sama ophthalmologi untuk ilmu berkaitan dengan mata. Kita lihat, Pak. Impact factor dari American Journal Ophthalmology 2016-2017, datanya tadi, produksi artikelnya yang diterbitkan ya 120, jumlah sitirannya, jumlah disitir, jurnal itu disitir dalam tahun yang sama 182. Maka impact factornya adalah 182 dibagi 120, 1,52. Artinya apa? Rata-rata artikel dalam jurnal ya American Journal Ophthalmology itu disitir 1,52 kali. Kalau mau dibulatkan 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Sorry, bukan periode 14-16, 17. Nah, ada itu yang disitir berkali-kali, ada yang tidak pernah disitir, itu rata-rata average 2016-17. Berikut. Berapa impact factor dari jurnal British Journal Ophthalmology itu? Tadi data, sitiran yang diterima jurnal tersebut 180, dibagi dengan total artikel yang dihasilkan 1,60. Jadi 180 impact factornya adalah jumlah sitiran dibagi produksi artikel dalam kurun 2 waktu tahun itu 1,3. Artinya rata-rata artikel dalam jurnal tersebut disitir 1,13 kali selama kurun waktu 2 tahun periode 2016-17. Nampak dia, Pak? Berikut. JAMA tadi, ya. Itu 2016-2017 sitiran yang diterima 280. Ya. Tetapi total artikel yang diproduksi selama 2 tahun 360. Sehingga impact factornya adalah 280 dibagi 360 adalah 0,78. Artinya rata-rata artikel dalam jurnal tersebut hanya disitir 0,78 kali, tidak sampai 1 kali selama kurun waktu 2 tahun. Periode 16-17. Nah, berikut. Dari contoh di atas kita lihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, American Journal Ophthalmology memiliki impact factor yang paling tinggi yaitu 1,52, British Journal Ophthalmology 1,13 dan JAMA memiliki 0,78. Nah, kalau Bapak-bapak dan Ibu pustakawan uangnya terbatas, harga jurnal ini sangat mahal. Ya, sangat mahal. Kalau beli retail sangat mahal, Pak. Kalau Bapak pustakawan, yang mana Bapak beli? Bapak sendiri bisa melihat. Kalau ada duit, ketiga-tiganya dibeli. Dilanggan. Kalau nggak ada duit, yang pastilah kita memilih American Journal of Ophthalmology. Kenapa? Karena impact factornya, dampaknya lebih tinggi daripada yang lain. Kalau ada lagi uang tambahan, pasti kita tambahkan langgan British Journal of Ophthalmology karena memiliki impact factor yang tinggi. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, ini dampak ini yang dilihat. Jadi ini pemeringkatan ini terus dilakukan bergantian
Ini sekarang ini sudah ada tools. Jadi kita nggak menghitung. Kalau ini manual, nggak mungkin bisa kita hitung, Pak. Nggak bisa, kan bagaimana menghitung mencarinya. Tetapi karena sudah punya database, ini bisa dihitung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau sama, gimana nih ya, sama-sama 152 atau mendekat-dekati, masih ada perhitungan lain, itu yang disebut dengan immediacy index. Jadi yang dihitung kurun waktunya 1 tahun. Rumus menghitungnya tetap sama. Impact factornya immediacy index adalah jumlah sitiran yang diperoleh jurnal dibagi dengan jumlah artikel yang dipublikasikan per 1 tahun. Kalau impact factor, jumlah sitiran yang diterima oleh sebuah jurnal dibagi oleh jumlah publikasi artikel yang diterbitkan selama 1 tahun, terbitkan dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi hampir sama. Jadi kalau kita ragu lagi punya sama, gunakan immediacy index, rumusnya sama, tetapi yang dihitung adalah per 1 tahun. Berikut. Nah, selain ini bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah ada namanya H index, atau sering disebut indeks H. Perhitungan impact factor dinilai kalangan oleh akademisi tentu tidak cukup, ya. Akan tetapi perlu dilihat H index, indeks H-nya. Ini diambil dari nama orang sebenarnya. Hirsch index itu, H index ini pertama sekali disarankan oleh George Eric Hirsch, seorang ahli fisika di Universitas Carolina San Diego pada tahun 2005. Jadi masih baru, Pak, ini. Sebagai indeks untuk mengukur kualitas fisika teoritis, itu awalnya, Pak. Tetapi sekarang H index sudah mengukur produktivitas maupun dampak dari karya yang terbit seseorang ilmuwan atau peneliti. Contoh bapak-bapak, kalau bapak meneliti nanti siapakah pengarang yang paling tinggi reputasinya di bidang ilmu perpustakaan, sudah bapak bisa tentukan, Pak. Lihat aja Sinta, kalau dosen, Pak, ya, dosen dan peneliti. Lihat aja nanti afiliasinya, di USU siapa yang paling tinggi, di UNPAD siapa paling tinggi, catat berapa H indeksnya. Udah bisa, Pak. Jadi termasuk orang, produktivitasnya. Karena semakin banyak publikasinya yang disitir, H indeksnya akan naik. Ya, rumusnya ada cara menghitungnya, Pak. Tapi tidak mungkin saya sampaikan di sini. Ada rumus-rumus cara menghitungnya, ini kali ini dibagi ini. Tetapi ini sekarang sudah secara otomatis, sudah ada rumus, tidak bisa melihat. Jadi kalau di Sinta itu pasti ketahuan. Di USU ada program studi perpustakaan, siapa yang paling tinggi H indeksnya. Di UNP ada program studi perpustakaan, itu siapa paling tinggi H-nya. Nanti bisa dilihat, dibandingkan siapa yang paling unggul untuk Indonesia misalnya. Bahkan untuk Asia pun bisa, Pak, dilakukan. Nah, indeks ini didasarkan pada jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh seseorang ilmuwan, ya, dan jumlah ilmuwan atau peneliti, dan jumlah sitasi yang diterima dari publikasi lain. Ini, Pak, membandingkan itu. Artinya, kalau saya peneliti, penulis, kira-kira begini, sejauh mana kontribusi saya terhadap terbitan-terbitan yang terbit kemudian. Kira-kira seperti itu, Pak. Seorang peneliti, hasil penelitiannya ini sejauh mana berkontribusi kepada penelitian-penelitian yang lahir kemudian. Kira-kira begitu. Berikut. Indeks ini juga dapat diterapkan untuk menggambarkan produktivitas dan dampak sekelompok ilmuwan. Saya sudah jelaskan tadi, ya, ilmuwan atau peneliti, baik dari program studi, departemen, atau dari sebuah perguruan tinggi, universitas, atau sebuah negara. Sekarang ini, banyak institusi donor penelitian yang memberikan hibah penelitian, menjadikan H-index Scopus sebagai salah satu syarat untuk mengusulkan proposal penelitian. Misalnya, yang pernah saya lihat, bagi peneliti atau dosen yang mempunyai H-index Scopus 3, itu dapat mengajukan lebih dari 1 proposal penelitian. Dan sebagai ketua, dia berhak sebagai ketua. Dan jumlah proposal yang bisa diajukan proporsional dengan H-index Scopus tersebut. Jadi, ini sudah menjadi ukuran sekarang bagi peneliti. H-indeksnya berapa? H-index Scopusnya berapa? H-index Sintanya berapa? Bisa berbeda, Pak. Ya, bisa berbeda. Kalau seseorang punya H-index 3 di Scopus, sudah hebat itu, Pak. Kalau untuk Indonesia, ya. Memang sudah ada beberapa orang yang sampai di atas 10, tapi jarang sekali. Ya, peneliti terbaik dari Indonesia kemarin itu dari perguruan tinggi, kalau saya tidak silap,
punya Index Scopus 14, nomor 1 di Indonesia dari sekian ribu dosen yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan saya nggak silap. Berikut. Nah, pemeringkatan publikasi jurnal ilmiah dengan pendekatan citasi, impact factor, dan high index di atas sudah dilakukan dengan menggunakan basis data indikator bibliometrik. Nah, basis data indikator bibliometrik yang paling terkemuka sekarang ini adalah Simago Journal and Country Rank. Bapak bisa mengakses di sini nanti. Saya sampai sekarang ini tetap melihat ini, menggunakan ini untuk pengajaran dan lain-lain, bahkan penelitian. Ini bisa Bapak akses itu nanti. Basis data ini bertujuan untuk mengungkapkan struktur ilmu pengetahuan. Interface atau antarmukanya dirancang untuk mengakses basis data indikator bibliometrik dari portal Simago Journal and Country Rank. Jadi itu aja Pak alamatnya, Bapak bisa buka nanti. Berikut. Ini dia ini Pak. Ini aja nih. Jadi Bapak masuk ke sini, di sana ada journal ranking, country ranking, ada VIS tool. Grafiknya muncul, VIS itu tuh visualnya itu grafik. Bisa compare dan lain-lain. Ada 3 menu utama di sana Pak. Berikut. Nah, dengan memakan Simago Journal Country Rank, kita dapat melihat beberapa pemeringkatan. 1, pemeringkatan jurnal ranking berdasarkan negara, wilayah, dunia, ya, dalam berbagai subjek atau bidang ilmu. Pada periode 1 tahun sebelum sekarang. Jadi kalau sekarang ini 2020, peringkat yang dimunculkannya 2019, Pak. 1 tahun sebelum masa sekarang ini. Kemudian bisa pemeringkatan negara, country ranks, berdasarkan publikasi ilmiah. Negara mana yang paling banyak publikasi ilmiahnya di dunia ini? Nanti bisa kita lihat, Pak. Periode 1 tahun sebelum TS sekarang ini. Jadi 2019. Ada VIS-tools, visualisasinya, berupa alat yang memungkinkan pengguna untuk membangun peta, waktu nyata, peta bagian grafik. Ini melihat compare pun perbandingan secara statistik. Jadi 3 menu itu yang ada di dalamnya, Pak. Berikut. Saya ambil contoh pemeringkatan jurnal berdasarkan negara. Next. Ini Pak, dari sana kita lihat 5 negara paling besar di dunia ini yang menghasilkan publikasi ilmiah untuk semua bidang tahun 2019, tadi sebab 1 sekarang ini. Yaitu paling tinggi jurnalnya itu Cancer Journal for Clinicals. Inilah jurnal paling hebat di dunia ini sekarang ini, Pak. Siapa pengelolanya? Itu lihat benderanya di kanan, Amerika. Untuk dibandingkan semua bidang ilmu, maka jurnal CA, Cancer Journal of Clinical, itu paling tinggi. Dia Q1, ya Bapak ya, high indexnya 156. Dalam 2 tahun rata sitirannya 255,73. Ya, dalam 2 tahun. Artinya kalau rata-rata dikutip artikelnya yang ribuan itu 255 kali loh, Pak. Luar biasa kan, Pak ya. Kemudian ada MMWR, itu juga dari Amerika. Kemudian ada Nature Review Materials dari Inggris. Kemudian Quarterly Journal of Economics dari Inggris. Kemudian Nature Review Molecular Cell Biology, itu dari Inggris. Inilah 5 besar. Nanti kalau diurut, Pak, berdasarkan peringkat, semua akan nampak. Mudah-mudahan yang Indonesia saya nggak tahu peringkat berapa itu, Pak. Ini gunanya bagi kita. Jadi nanti misalkan Bapak bisa buat untuk ini kan semua. Bagaimana bidang ilmu yang lain? Berikut. Next. Ini untuk bidang perpustakaan, Library and Information Science. Ini, Pak. Jadi bisa dipilih khusus untuk bidang perpustakaan. Nanti mau lihat kajiannya lebih detail. Ini 5 besar untuk bidang perpustakaan. Jurnal paling hebat di dunia sekarang itu yang pertama adalah sampai 2019, Pak ya. Nanti 2020 bisa berbeda lagi nih. Kan pemeringkatannya terus dilakukan. Itu Big Data and Society. Itu negara penerbitnya adalah Inggris.
Jadi kemudian ada Information System Research. Ini kita lihat Pak, kata library sudah makin hilang. Itu dari Amerika. Kemudian Scientific Data, itu dari Inggris. International Journal of Information Management dari Inggris. Information Communication and Society dari Inggris. Kalau diteruskan itu Pak. Ini tergambar Pak ya, Anglo-American Cataloging Rules-nya itu, Anglo-American masih dominan Pak di bidang ilmu kita. Inilah jurnal terhebat di bidang ilmu perpustakaan dan ilmu informasi, Pak. Nah, bagi kita pustakawan bisa melihat ini, mau misalkan di bidang ekonomi, boleh, di bidang accounting boleh, sesuai dengan program studi yang ada di tempat kita. Nah, dengan kajian bibliometrik ini, kita bisa menunjukkan kepada program-program studi, ini loh jurnal-jurnal terhebat di dunia di bidang Anda. Mau kami langgan, mau subscribe, mau retail, atau langgan database. Ini manfaatnya Pak, kajian bibliometrik itu. Berikut. Next. Saya mengambil untuk Asia. Bidang ilmu perpustakaan. Jadi bisa region. Tadi dunia, world. Ada region Asiatik, Afrika, ada untuk Eropa, ada Amerika, ada Latin Amerika, bisa dilihat Pak, regionnya. Nah, untuk Asia Tenggara, bidang Library and Information Time, jurnal 5 besar, itu pertama Malaysian Journal of Library and Information Science, kemudian tolong Pak, itu dari Malaysia Pak. Kemudian Desidoc Journal of Library and Information Technology itu dari India. Kemudian Journal of Information Science and Engineering itu dari Taiwan. Kemudian ada Annals of Library Information Studies itu dari India. Ada Library Information Science dari Jepang. Ini Pak, untuk bidang kita. Tapi kita perhatikan, belum satu pun yang masuk Q1. Tertinggi masih Q2. Inti. Kalau di 5 besar dunia tadi sudah banyak yang Q1, Pak. Ya, Pak ya. Tapi syukurlah, Q2 aja menerobos tulisan kita masuk kemari, luar biasa susah, Pak. Saya untuk masuk Q3 kemarin itu menunggu hampir 1 tahun, Pak. Luar biasa payahnya. Next, berikut. Sekarang kita akan lihat pemeringkatan negara berdasarkan publikasi ilmiah yang kedua, Pak. Berikut. Nah, 10 negara terbesar, ya. Ini 10 aja, 19 nggak dapat, Pak ya. Publikasi ilmiah tahun 2019. Mau saya tampilkan 11 tadi malam nggak mungkin. Ini dia, Pak, nih. Yang pertama adalah United States, China, Inggris ini, Germany, ada dari Jepang, jadi Jepang itu sudah masuk 5 besar dunia, Pak. France, Prancis, Italia, Kanada, India, Australia. Sorry ke belakang nggak dapat untuk pilihan karena print screen. Ini ya Pak. Apa yang kita lihat? Coba kita lihat Pak di sana. Jumlah dokumennya itu sudah juta loh Pak. Ya. Sudah juta nih, 128 juta, 300, wah 2 juta loh Pak. Nah, yang sangat besar sekali Pak. Jumlah dokumennya luar biasa besar. Kalau kita masih ratusan ribu barangkali Pak. Kalau mereka ini sudah juta. Nah, yang menarik kita lihat Pak di sana, Cina tinggi, tapi citasi per dokumennya rendah, hanya 9,36. Ya. Cina itu banyak dokumennya, tapi yang disitasi sedikit. Nah, coba kita bandingkan misalkan Kanada, dokumennya nggak begitu besar, tapi citasinya 24,38, Pak. Ini berunsur negara ini. Amerika 26. Jadi, saya mau mengatakan, kalau negara-negara yang publikasi ilmiah ini hebat, apakah mereka ini negara-negara hebat? Saya kira, kalau saya pribadi, benar. Jadi, riset publikasi ini banyak, karena riset di negara itu sangat banyak. Ya. Jadi karena ini hebat, maka negara-negara ini termasuk ada negara-negara hebat. Semakin banyak publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh sebuah negara, atau risetnya jalan, itu cenderung Pak, negara itu hebat. Kalau kita lihat ini saya kira nggak salah.
yang 10 besar ini adalah termasuk negara-negara hebat di dunia. Nah, jadi nomor 2 tadi China dengan India, publikasi dokumennya banyak tetapi citasinya sedikit. Nah, mungkin bertanya apakah ada korelasi kualitas dokumen yang dimaksud di artikel yang dihasilkan atau kualitas penelitiannya itu terhadap citasi? Nah, kita jawab sendiri. Berikut. Nah, di mana Indonesia kalau dibandingkan di posisi dunia? Indonesia peringkat 47 dari 240 negara tahun 2019. Di bawah ini, Pak. Kita punya dokumen, Pak, hanya 158.000. Sementara di atas sudah jutaan, Pak. Nah, sengaja saya merah di sana. Itu dia. Kita ya di bawah Chili, di atas Slovakia, Pak ya. Kita 47, tapi kalau peringkat produksi jumlah manusia mungkin kita peringkat 5, Pak ya. Produksi jumlah, tapi publikasi ilmiah ya. Kalau produksi jumlah manusia kurasa lebih hebat kita. Next. Berikut saya lihat di Asia. Ya, di Asia yang biru-biru itu ASEAN itu, Pak. Nah, Indonesia itu di 11 di Asia, peringkat 11 dari 33 negara. Ya, kalau dilihat dari produksi manusia, mungkin kita nomor 3. Sesudah China, India, Indonesia. Kalau produksi manusia, tapi produksi publikasi artikel itu 11. Kita masih di bawah Malaysia, di bawah Singapura, ASEAN itu Pak, di bawah Thailand, di bawah Pakistan. Next. Nah, citasi dokumen paling tinggi. Ini saya ambil negara-negara yang menghasilkan 500.000 dokumen ke atas. Ya. Citasi yang paling tinggi itu adalah 2 negara ini, Netherlands dan Switzerland. Jauh melebihi Amerika. Citasi dokumennya. Ya, Switzerland itu rata-rata dokumen mereka yang mereka punya disitir 29,54. Amerika hanya 26,42. Netherlands, Belanda 28. Itu citasi dari dokumen yang 500.000. Kalau yang di bawah 500.000, 200.000 sampai seterusnya itu paling tinggi adalah Iceland 30. Kemudian Denmark. Ini Bapak-bapak lihat. Jadi dengan membandingkan ini kita tahu kualitas publikasi ilmiah siapa yang paling baik. Tentu orang pasti menyitir publikasi yang terbaik, yang berkualitas, dan penelitian yang terbaru. Berikut. Nah, peringkat Indonesia di ASEAN, persis Scopus dan pertumbuhan lanjutan, data di atas, kita melihat kita itu di bawah negara di dunia, di bawah Asia Tenggara, Singapura, dan Thailand. Ya, pertumbuhan ilmiah itu sedikit di atas Vietnam dan kelihatannya sangat sulit untuk melampaui Malaysia, Singapura, Thailand dalam waktu yang singkat ini. Nah, tetapi kita lihat grafik berikut ini menunjukkan terlihat sejak 2012, sejak tahun 2012, kita lihat nanti itu pertumbuhannya luar biasa hebat. Coba buka berikut, lanjut. Ya. Ini dia Pak ya. Ini dia nih. Kita lihat ini, 2012, kita lihat di sana pertumbuhannya sangat, dari 185, ada gambar, terus lewat. Lihat, Pak. Nah, ini grafiknya. Jadi sejak 2012, ini tadi menggunakan visualisasinya itu. Sejak 2012, ini kita lihat ini, sampai 2018, 19 pertumbuhan publikasi ilmiah Indonesia luar biasa. Tapi sebelumnya landai terus. Memang kita tahu Kemenristek yang lalu, pemerintah melalui Kemenristek Dikti yang lalu menggenjot ini. Apa yang dilakukan? Setiap S2 harus publikasi di jurnal, setiap S3 harus dipublikasi di jurnal bereputasi. Nah, ini yang kemarin membuat ini naik terus. Seorang dokter lulus harus mempublikasi namanya di jurnal bereputasi. Kalau S2 di tempat saya di jurnal internasional yang terindeks Scopus.
tapi belum dimasuk di Q1, Q2. Ini yang membuat melonjak, Pak. Nah, ini upaya. Jadi kalau kita lihat mulai 1956, produk penelitian kita sampai 210 itu biasa-biasa saja. Tapi penelitian kita berkembang, itu mulai 2012 menanjak terus tajam sampai 2019. Saya tidak tahu di 2020 nanti karena COVID ini bisa turun atau makin menanjak terus. Tetapi kelihatannya hibah-hibah penelitian yang ditawarkan oleh pemerintah dan perguruan tinggi itu luar biasa mendorong peneliti. Di beberapa perguruan tinggi, kalau dosennya bisa menulis di jurnal Q1, Scopus, itu insentifnya luar biasa. Pemerintah pun menyediakan insentif sangat besar. Kalau saya tidak silap, di atas 25 juta dibantu dan seterusnya itu. Berikut, Pak. Next. Nah, ini datanya terlihat 2018. Coba lihat Bapak-Bapak ini, luar biasa ini. Kita sudah melebihi Malaysia untuk 2 tahun itu, Pak, ya. Yang hijau Indonesia, yang biru Malaysia, yang kuning itu Singapura, yang ungu itu Thailand, yang merah itu Vietnam, ya, yang orange sebelah kanan itu adalah Filipina. Saya nggak, yang lain-lain nggak saya ambil. 2018 produksinya kita sudah melewati Malaysia. Ya, 2019 jauh melewati mereka ini. Luar biasa, Pak. Tapi secara kumulatif kita masih di bawah mereka. Kita masih di bawah mereka, Pak. Tetapi 2 tahun terakhir, luar biasa publikasi Indonesia di bidang publikasi ilmiah keseluruhan. Ini Pak, semoga ke depan ini makin naik. Tetapi secara kumulatif masih kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand. Perlu saya sampaikan, dulu yang mendominasi ini adalah Singapura, negara kecil. Sampai 2016, tak ada yang bisa menyaingi Singapura. 2017 mulai Malaysia menyalip. Singapura, Pak, yang paling hebat. Sampai 2017 itu. Paling hebat. Negara kecil, dengan penduduk kecil, tetapi publikasi ilmiahnya lebih hebat. Nah, sekarang kalau kita lihat itu ada korelasinya dengan kemajuan suatu bangsa, saya kira ya. Nah, berikut. Ini pertumbuhannya. Ini coba Bapak lihat ini. Yang hijau Indonesia, saya bandingkan yang tadi. Ini lihat ini. Nah, kita sudah melampaui Malaysia di Singapura. Ada tren, lihat Singapura 18-19 mulai mendatar. Jadi kompetitor kita sekarang tinggal Malaysia ini kalau saya lihat ke depan. Malaysia karena terus dari grafik itu masih menaik. Tetapi Singapura sudah cenderung mendatar. Thailand pun sudah cenderung mendatar. Vietnam mulai menaik tapi jauh di Indonesia, menyaingi Indonesia. Ini kompetitor kita. Ini kebijakan-kebijakan publikasi nanti riset berkaitan dengan riset di sebuah negara. Mudah-mudahan berikut kita makin di 2020 nanti menanjak, Malaysia mendatar, maka kita bisa masuk posisi yang pertama. Sekali lagi, untuk 2 tahun terakhir, kemarin itu Menristek sudah sangat membanggakan, Indonesia telah menyalip semua negara di ASEAN, tetapi kumulatif mulai dari 96 kita masih kalah. Berikut. Apa peran pustakawan perguruan tinggi ini? Apa peran kita, Pak? Termasuk pustakawan yang lain. Mohon maaf kalau saya menekankan ke perguruan tinggi. Memahami makna kajian bibliometrik, utamanya yang berkaitan dengan publikasi karya ilmiah pada jurnal, impact factor, high index, dari badan-badan citasi internasional, ini bisa digunakan untuk mendukung peningkatan publikasi karya ilmiah akademika di perguruan tinggi masing-masing. Jadi saya katakan, kalau bisa sebuah perguruan tinggi, pustakawan di perguruan tinggi, melihat kebutuhan jurnal dari semua prodi, di tempat saya ada 156 prodi, ini sudah kami lakukan. Kami berikan, ini loh jurnal-jurnal terbaik bagi Anda, mau ini di langgan perpustakaan atau tidak, nah, ini terserah. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, sudah ada di Scopus, Web of Science, Copernicus untuk mendukung. Saya sarankan tetap Scopus karena di cover. Apa yang ada di website di Web of Science itu biasanya ada juga di Scopus. Karena Scopus kuat di bidang sosial, humaniora, dan hukum. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita, Pak. Berikut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi, manfaatkan fasilitas itu, pemeringkatan yang disediakan oleh lembaga stasi,
untuk mendukung peningkatan publikasi yang oleh. Nah, pustakawan bisa memanfaatkan itu ya dengan mudah. Saya kira 1 jam, 2 jam mengotak-atik sudah bisa dapat, ya, bisa melihat ini. Kemudian pustakawan dapat menunjukkan jurnal-jurnal terkemuka yang berimpact faktor tinggi yang relevan dengan kebutuhan program studi, departemen atau unit kerja yang ada pada lembaga induk yang menaungi perpustakaan itu. Berikut, Pak. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu. Kalau ada hal-hal kita diskusikan, saya siap. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari materinya pada Bapak. Mungkin sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih, kita tadi udah bahas ya Pak ya terkait dengan indeks, kemudian sitiran. Tadi juga Bapak menyebutkan bahwa kalau udah Scopus diomongin tuh kayaknya berdarah-darah ini para penulis. Tapi kalau di kita mah juga nggak berdarah-darah lagi Pak. Ini udah kayak hantu Scopusnya. Iya, udah kayak hantu. Tidak tampak tapi sangat menakutkan bagi para penulis. Nah, dalam pembahasan tadi itu sudah disebutkan juga oleh Bapak narasumber kita bahwa yang namanya dalam kajian bibliometrik itu kita punya parameternya, ada citasinya. Kenapa? Karena memang tujuan Kemudian tadi disebutkan oleh narasumber kita bahwa semakin banyak sitiran yang diterima oleh sebuah jurnal, itu akan berdampak pada peningkatan impact faktor dari jurnal tersebut. Nah, sebelum kita menampung pertanyaan dari teman-teman semua, ini sebagai pembuka nih Pak Joner, kalau di perpustakaan kan kita punya repositori ya Pak ya, itu sudah publikasi untuk tugas akhir mahasiswa kita, mau itu skripsi, tesis, dan disertasi segala macamnya. Jadi jika pustakawan ingin tahu rujukan yang digunakan oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi tersebut, kira-kira itu termasuk salah satu cara dalam kajian bibliometrik nggak Pak? Kemudian kalau memang itu merupakan salah satu kajian dari bibliometrik, informasi apa sih yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut? Halo Pak John ya? Sebelum saya menjawab nanti yang di chat juga banyak saya lihat. Di hadapan saya ada bekas mahasiswa saya, ada Yosefa Silain yang pernah melakukan kajian terhadap yang disampaikan itu. Iya. Jadi di skripsinya dulu, kebetulan saya lihat wajahnya di sini, saya nggak tahu apa di mana dia di bawah bumi ini, nggak tahu saya. Kalimantan sekarang Pak. Kalimantan. Oh di Kalimantan ya, Iya. dari Kalimantan. Tapi saya lihat dia di perpustakaan kelihatannya. Dia melakukan kajian itu. Dia buat analisis sitiran untuk mengkaji sebuah dokumen menyitir apa saja. Menyitir apa saja. Jadi waktu itu skripsi dia, kebetulan saya peneliti, udah lama sekali, tapi masih saya ingat. Seger. Dia mengkaji sebuah dokumen, waktu itu saya disertasi doktor, seberapa banyak jurnal yang disitir, seberapa banyak buku, seberapa banyak ini pikirannya, seberapa mutakhir, dan seterusnya. Nah, menjawab pertanyaan Ibu tadi, kalau perpustakaan bisa menyediakan kajian-kajian seperti itu kepada penulis skripsi, ya, dulu kan banyak orang selalu convert atau merujuk ke buku. Kalau sekarang ini kan, kalau apalagi S2 rujukannya kan harus jurnal. Jadi apa yang dipublish di jurnal itu adalah kemutakhiran sebuah penelitian di bidang itu. Nah, semakin itu didalami sehingga kajian-kajian terbaru, ya, maka publikasi di jurnal itu akan menunjukkan itu, termasuk peningkatan publikasi penelitian yang dilakukan. Jadi benar yang seperti Ibu katakan itu bisa menjadi kajian sebuah bibliometrik. Oke Bu ya, itu bagian dari kajian analisis sitiran. Oke. Silakan Bu. Atau saya menjawab dulu ya Pak, apa yang ada di chatting ini Bu ya. Saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan dari tadi Yosefa Silain. Jadi semakin banyak disitir semakin besar impact faktornya. Dan kemudian berdampak. Maksudnya berdampak ke ilmu itu sendiri atau ke jurnal itu sendiri. Dua-duanya. Ke ilmu itu sendiri. Semakin banyak kajian-kajian itu berdampak kan. Sebab kita tahu
scholarly communication, komunikasi ilmiah itu yang paling unggul adalah dengan jurnal. Ya. Komunikasi ilmiah itu antara sesama ilmuwan umumnya terjalin dengan publikasi, tidak dengan cakap-cakap. Ada seminar sih, ada conference, tetapi yang sangat baik dan sangat formal, komunikasi ilmiah itu dilakukan dengan publikasi di jurnal. Nah, itu makanya setiap peneliti pasti banyak publikasinya di jurnal. Dengan demikian, dia menyampaikan apa temuan-temuannya, apa pengembangan-pengembangan terbaru di bidang itu. Jadi, benar itu Bu Yosefa, berdampak kepada jurnal itu sendiri dan berdampak juga kepada pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Saya kira itu kepada Ibu siapa? Mohon maaf peserta Mering, kemudian ada Bu Minu juga, Pak. Satu lagi nih saya baca Bu ya. Minu Susila. Sebelum Minu. Sedalam apa bibliometrik ini dapat mengukur kualitas atau suatu jurnal? Jadi kajian-kajian bibliometrik ini kan semua bibliometrik itu kan meter ya, Pak. Meter ya. Tentu kan data. Data. Selagi jurnal ini membuka diri untuk dinilai, dievaluasi, pasti bisa. Pasti bisa. Jadi tadi contoh, mau hebat kita mau dinilai orang, masuk dong ke Scopus. Mau hebat jurnal itu mau dinilai oleh orang, masuk loh ke website. Mau hebat tulisan saya misalkan, masukkan dong di Sinta. Kalau enggak, kalau hanya di rak, disimpan, tak akan bisa dinilai orang. Jadi semakin membuka diri, itu semakin banyak yang bisa mengevaluasi. Semakin ditutup, semakin tidak bisa kajiannya, Pak. Jadi kajian bibliometrik selagi bisa dia diamati, karena bibliometrik itu kajian itu mengamati, mengobservasi, menilai segala macam, baik publikasi yang bisa dapat dilihat secara nyata. Karena metrik ada ukuran-ukuran yang membutuhkan data. Yang berikut, ini Ibu Minuk dari UT nih, teman saya ini Ibu ini. Selamat pagi, saya mau bertanya, bibliometrika dapat digunakan sebagai metode penelitian untuk melihat referensi atau daftar pustaka yang digunakan penulis di modul UT. Bagus sekali nih Bu. Mungkin Bu Minuk, ini nampak dari depan saya gambar Ibu Minuk. Bagus sekali nih Bu. Jadi kajian bibliometrika tadi saya katakan ada dulu sudah dilakukan Yosefa dulu, udah lama sekali. Yang dilihatnya melihat bibliografi yang disitir oleh sebuah tesis. Nah, kalau sekarang ini saya mau ikut berpartisipasi kalau Ibu buat. Melihat di bibliografi yang ada di modul-modul UT, seberapa relevan. Jadi nanti bisa kita buat ukurannya relevan, marginal relevan, mirip-mirip atau not relevan. Itu di dalam kajian bibliometrik ada. Kalau benar-benar cocok, kita kasih skor sangat relevan. Kalau mendekati mirip-mirip, kita berikan nanti marginal relevan, ya mirip. Dan ada sama sekali not relevan. Pendekatan yang lebih bagus bisa dibuat Ibu Minuk. Ini sudah dilakukan Yosefa dulu, pendekatan klasifikasi. Misalnya bukunya 340 hukum. Kok ada di sana buku 600? Ya, pendekatan klasifikasi bisa dibuat, Ibu. Ya. Jadi apakah 3 digit, 4 digit, itu paling lihat. Sehingga nanti kalau benar di kelas 3-400 mungkin sangat relevan. Di 3-4 sekian titik-titik sekian marginal relevan. Kalau sudah kelas 600 disitir terkecuali referensi seperti kamus dan lain-lain itu 800 tidak ada kaitannya, nah itu sudah tidak relevan. Bisa. Saya kira bisa. Bu Minuk bisa itu melihat referensi atau daftar pustaka yang digunakan oleh modul di UT. Tetap dia masih konteks analisis sitiran. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini ada ini dari Budi Oi. Apa penyebabnya Indonesia selalu di level bawah, Pak? Ini persoalan. Persoalannya ialah dulu karena ini perhitungan dimulai 1996. Publikasi kita untuk di dunia internasional itu masih sangat sedikit.
persoalannya riset kita, mutu riset kita. Kalau tadi data, sitiran kita itu hanya 5 loh, Bu. Dokumen kita itu, sitiran kita hanya 5 kali. Orang sudah 20 kali. Rata-rata dokumen kita sampai 2019 hanya dikutip 5 kali loh, Bu. Udah berapa puluh tahun itu, 96 sampai itu. Sangat rendah. Jadi ini penyebabnya. Pertama, kurang banyak penelitian dan mutu penelitian. Sekarang saya kira sudah hampir semua di perguruan tinggi di tempat saya begitu. Kalau saya dapat misalkan hibah penelitian, nanti dituntut luarannya apa? Publikasi di jurnal bereputasi. Kalau enggak lulus saya. Sudah bersyarat itu. Jadi penyebabnya Pak Budi, jumlah penelitiannya yang kurang dan kualitas penelitiannya juga yang masih kurang. Sehingga sulit masuk ke jurnal internasional. Karena di jurnal internasional bereputasi itu reviewnya itu luar biasa. Saya sekarang lagi mau menulis di Malaysia tadi. April saya masukkan, dia katakan Agustus baru jawaban, diterima atau tidak diterima. Belum lagi perbaikannya. Sudah April saya masukkan. Tapi di Agustus baru dia bilang, baru bisa, bayangkan itu 4 bulan menunggu dari April. Hanya untuk layak diterima atau tidak terima. Belum lagi perbaikan. Itu di Malaysian Journal. Sedang saya masukkan artikel saya. Itu hebatnya. Jadi persaingan ketat. Yang berikut, Ibu Katarina Eka Oktavilia. Selamat siang. Maaf sebelumnya Pak, mohon diberikan saran atau tips dari pengalaman Bapak supaya jurnal yang sudah dilanggan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengguna perpustakaan. Saat ini kami melanggan jurnal versi cetak, belum melanggan database-nya. Karena keterbatasan dana. Sebenarnya ini masalah klasik, kurang dimanfaatkan. Kita kan sudah punya pendidikan literasi atau user education, juga pendidikan pengguna. Kalau masih cetak, Ibu harus rajin membuat indeksnya, indeks majalahnya. Dan itu dikirim terus kepada dosen atau kepada mahasiswa yang membutuhkannya. Sebab sosialisasinya kalau tidak online ya seperti itu, Bu. Saya pernah dulu mengalami itu, membuat itu koleksi tambahan, katalog tambahan, dikirim. Jadi karena belum online zaman dulu, kirim terus accession list itu, tambahan accession list dikirim. Solusinya begitu, Bu, supaya memanfaatkan kalau masih cetak. Jadi Ibu harus rajin minimal mengcopy tabel konten daftar isi dari jurnal itu untuk Bapak disebarkan ke masing-masing dosen di program studi, kalau ada program studi, atau kepada pengguna yang membutuhkannya. Itu aja tipsnya. Kalau online, nah kemudian tren kita sekarang, user kita kan native ya, native digital ya, mereka yang lahir 94 ke atas, native digital, itu supaya diupayakan menyediakan resource yang online lah, jurnal online ke depannya, karena hampir semua publikasi jurnal sekarang di Indonesia yang ilmiah itu sudah online dan open access. Yang Sinta 2 pun dibuka aja semua, sudah bisa gampang dilakukannya. Ini bisa disampaikan. Yang berikut ada... Terima kasih. Makasih, Bu. Ada Ibu Sri Yulianti. Selamat pagi, Pak. Sebentar ya. Nah, ini saya mau bertanya. Dalam menentukan peringkat jurnal ilmiah, apa perbedaannya jika kita menggunakan imperfector atau bukan hukum Bradford, dan mana yang lebih efektif? Bradford itu melihat penyebaran sebuah publikasi, dalil Bradford. Ada 3 dalil, yaitu Gibbs, Bradford, dan produktivitas pengarang. Bradford itu untuk penyebarannya, kalau pemanfaatannya pasti impact factor. Seberapa banyak dimanfaatkan dan bisa terukur. Jadi kalau melihat penyebaran, bidang subjek mana, itu cocok dengan Bradford, Pak. Jadi yang lebih efektif pasti impact factor. Dan database yang ada sekarang itu, Scopus dan Web of Science sudah membuat itu. Dasarnya dari impact factor. Misalnya tadi Simago ranking itu, jurnal Simago ranking impact factornya mereka sudah buat. Ada yang per 2 tahun, per 3 tahun, ada mereka buat. Tetapi dasarnya dari perhitungan impact factor yang dibuat Garfield tadi, Bu. Saya kira habis. Kalau ada yang dari mudah-mudahan saya nggak ada lagi. Ibu Retno hanya kirim salam. Selamat pagi, Bu Retno. Sehat. Pak Budi Oi, selamat pagi.
mendapatkan bahan, saya kira sudah dijawab panitia. Oke, itu jawaban saya, Bu Dian. Oke, iya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Jadi sudah banyak tadi sambil sesi tanya jawab juga udah dibahas oleh Bapak narasumber kita. Nah ini mungkin sesuai dengan waktu kita ya Pak ya. Udah di limit-limit akhir kita ini. Nah beberapa kesimpulan kita pagi ini juga terkait dengan impact factor tadi. Bahwa yang perhitungan dari impact factor itu dilakukan dengan melihat analisis sitiran yang digunakan dalam bibliografi atau referensi yang terdapat pada sebuah artikel jurnal. Nah, di sini nantinya pemeringkatan publikasi jurnal ilmiah dengan pendekatan citasi menggunakan basis data bibliometrik. Nah, artinya nanti dari kajian bibliometrik inilah nantinya pustakawan bisa merekomendasikan kepada pemustakanya mana sih jurnal-jurnal yang bereputasi yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam penulisan. Singkat secara sederhananya mungkin dapat disimpulkan Bapak Ibu semuanya bahwa yang namanya kajian tentang biblio atau dokumen bibliometrik ya, kalau kita sederhanakan ya Pak Joner ya, bahwa yang namanya kajian tentang biblio atau dokumen dengan menggunakan pendekatan matematika dan statistika. Nah, statistika sebelumnya sudah kita bahas. Untuk materi selanjutnya juga berkesinambungan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Joner hari ini, yang akan disampaikan narasumber kita pada webinar selanjutnya, yaitu Dr. Arwendria, terkait dengan saintrometrika. Nah, beberapa informasi terkait dengan saintrometrika ini. Yang pertama ada pembahasan terkait dengan co-citation, kemudian juga nantinya akan ada pembahasan bibliographic analysis, kemudian juga terkait dengan co-words atau akurasi ya Pak ya. Mungkin dari saya kita tutup dulu Pak, atau masih ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Tidak? Ya, akhir kata, terima kasih Bapak untuk hari ini atas pemaparan dari materinya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Selaku moderator, saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan